Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin hadirat sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim maupun non muslim yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan untuk berdakwah di tengah-tengah hati panjenengan sedaya. Alhamdulillah saya berada di kawasan Dusun Jambewangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, tempat asal usul saya. Tepatnya di daerah pesawahan. Kalau di depan itu adalah kali pecahan lahar, buangan kali lahar Gunung Kelut yang di depan saya. Di belakang saya adalah pesawahan yang penuh dengan air karena hujan yang begitu deras kemarin. Kanan kiri saya hijau merona, berbagai macam tumbuhan keras seperti mahoni, albasia, sana dan lain-lain. Saya terpaksa dan ingin mencari pemandangan yang indah karena dusun saya memang indah, Jambewangi, Tawangrejo, Wonodadi, Blitar. Hadirin yang berbahagia, maaf saya berpakaian pendekar karena begini-begini. Saya juga pernah berguru di Banten, juga berguru di Jawa Tengah, juga berguru di Penggemblengan, ya tepatnya, yaitu gemblengan untuk diri saya, gemblengan untuk spiritual saya dan batiniah saya. Tadi ada beberapa adegan yang saya munculkan, bukan berarti ada niat yang lain, tidak, karena niat saya adalah untuk menjaga kehausan
menghindarkan hawa nafsu, menjaga kehausan untuk menghindarkan hawa nafsu. Di dalam kesempatan ini al ulama warasatul anbiya, para kiai punya ustadz ustadzah dai daiyah, mubaligh mubalighah, dan para guru agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat yang berbahagia, serta non muslim yang menyaksikan dakwah saya pada kesempatan siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyempatkan untuk atraksi tenaga dalam yang tadi saya praktekkan di area persawahan yang banyak air. Yang kedua, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sholawat kula saha panjenengan sedaya benjang wonten yaumil kiamah pikantuk syafaat dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kalau kemarin saya berdakwah di beberapa area-area wisata, kali ini saya juga akan memunculkan area Dusun Jamiwangi, Tawangerjo, Wonodadi, Blitar yang asri, yang alami, penuh dengan hijau merona, pepohonan yang segar, dan inilah asal usul saya. Hadirin yang berbahagia, jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung, Yai Ali Tasdik, Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga nun jauh di sana pelosok tanah air Indonesia. Bersama youtuber saya Tumiran Handoko Subscribe. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak bersifat sombong, karena sombong itu adalah innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang sok pandai, orang-orang yang sok kuat, orang-orang yang sok cerdas, orang-orang yang sok kaya, orang-orang yang sok paling tinggi derajatnya, orang-orang yang sok-soknya, hingga saking sok-soknya lupa terhadap yang ada di depannya, berpapasan dengan orang tidak mau menyapa, dengan siapapun padahal kenal tapi pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pada kesempatan kali ini adalah saya memunculkan tema gemblengan untuk bangsa atau gemblengan doa untuk negara. Hadirin yang berbahagia, kita sudah tahu bahwa yang namanya bangsa Indonesia itu rindu adanya pelapis, rindu adanya pagar betis, rindu negaranya aman, sehingga ada benteng-benteng yang harus perlu dijaga, benteng-benteng yang perlu harus dijaga dengan ketat, tidak ada kekosongan di dalam huru-hara. Alangkah indahnya kalau Indonesia ini dijaga ketat oleh para kesatria-kesatria, entah itu dari perguruan persilatan apapun, yang penting niat untuk menjaga Indonesia, menjaga dari rongrongan dan menjaga dari tipu muslihat maupun tipu muslihat yang mengarah ke arah kemungkaran. Saudara yang berbahagia, dulu sejarah pencak silat berada dari Indonesia, asal dari Indonesia, dan nenek moyang kita memang seorang tokoh-tokoh yang mumpuni. Sudah mendengar yang namanya Raden Wijaya, Raja Majapahit, juga seorang pendekar. Ronggolawe, Bupati Toban, juga seorang pendekar. Kebu Anabrang juga seperti itu. Kemudian Lembu Sora juga seorang pendekar. Arya Wiraraja walaupun tidak pernah bertarung, tapi dia punya tenaga dalam. Patiunus hingga terbunuh di Malaka, dia juga punya sepak terjang, sepak mungkur, bahkan pukulan api. Kemudian Fathahillah bisa mengusir Portugis karena tenaga dalamnya yang luar biasa.
juga orang-orang yang sudah mumpuni di dalam kelebihan ilmu tenaga dalam. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu untuk mencapai sikap kekuatan yang luar biasa, kita harus hadir di tengah-tengah menjaga negara Indonesia ini, menjaga keutuhan NKRI. Kalau perlu kita menjaga bumi pertiwi ini sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai bumi pertiwi ini dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan diperkosa oleh penjajah-penjajah modern. Oleh karena itu, kesempatan kali ini adalah kita harus bangga bahwa Indonesia punya pendekar-pendekar, punya serikandi-serikandi yang akan menjaga keutuhan, yang akan menjaga perdamaian dari penjajah-penjajah yang masuk ke bumi pertiwi Indonesia ini. Oleh karena itu, kita harus bangga bahwa Indonesia adalah negara yang kuat. Indonesia adalah negara yang paling ditakuti. Kenapa ditakuti? Nek bicara atau ngomong wong Indonesia, apa meneh suku-suku, jangankan tembakan, ada tembakan yang modelnya sebul. Jadi senjata nang omah didongani dekene suruh sebul. Ngerti-ngerti musuh London jempalik. Ada yang model senjata, air dituangkan di dalam gelas putih, didoakan, disawurkan, dialirkan di perempatan jalan. Belanda waktu itu tidak bisa lewat, bingung, perasaannya ada laut di depannya. Ada senjata yang tanpa tajam tapi hanya berupa komat-komit yang disebut mantra. Penjajah juga kehilangan kopernya, artinya harta bendanya ditinggal begitu saja, lupa bahwa dia membawa harta benda, sehingga menimbulkan dia lupa ingatan. Ada senjata yang hanya duduk bersila, kemudian tangan menengadah ke depan, berdoa kepada Allah, Rabbi najini minal qaumidz zalimin, ya Allah minta perlindungan dari golongan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang zalim. Tiba-tiba orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat jahat, lari tunggang-langgang ke birit-birit tanpa sebab. Ada senjata yang namanya pukulan Brojomusti. Langkah 3, setelah langkah 3, kaki kanan diangkat ke atas, kemudian mengarah ke depan, kemudian disiapkan pukulan, menghentakkan kakinya 3 kali begini, kemudian diangkat ke depan, memuntahkannya ke depan, pukul ke depan, ya. Lalu di balik teriakan itu, senjata pukulan yang namanya ajian Brojomusti bisa terhencakkan ke depan, meledak seperti gunung Merapi. Ada juga yang namanya ajian lampah lumpuh, orang yang tersentuh tidak bisa jalan. Ada juga yang namanya ajian tapak geni, orang menjilat bekas telapaknya tiba-tiba hangus. Ada juga yang namanya ajian sapit wajah, orang dipegang sudah tidak bergerak apa-apa. Ada juga yang namanya ajian gembolo geni, gumpalan-gumpalan geni, api yang terus mengejar mengenai hancur orang yang terkena. Ada yang namanya ajian yang namanya Bandung Bondowoso, jadi satu kekuatan seperti 1000 kekuatan. Ada juga yang namanya ajian rawa rontek dan sebagainya. Ajian-ajian itu adalah milik bangsa Indonesia. Intinya ajian itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun meskipun berbagai praktek yang diajukan, proposal yang diajukan kepada Allah, praktek yang diajukan kepada Allah, proposal dan pengajuan kepada Ilahi Robbi untuk minta keselamatan negeri ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian ada yang namanya ajian Ismu Gunting. Hari pergerakannya seperti ini, tangannya seperti mencengkram, kemudian menimbulkan asap di bagian telapak ini. Telapak ini akan ada asapnya, kemudian mencengkram. Orang yang dicengkram, cek, begitu cek,
dia dipegang, dia sudah seperti orang sekarat atau sakaratil maut. Itu ajian Ismu Gunting. Kalau di pewayangan namanya ilmunya Gatot Kaca. Ada juga yang namanya, yang sangat terkenal dengan ajian Bumi Kapetak. Jadi mendengarkan musuh dengan bersuara, menempelkan telinga di atas bumi, tahu musuh mau menyerang kemana. Ada ajian yang namanya Mancolo Putra, Mancolo Putri. Pernah itu suatu kejadian oleh sandi kita Indonesia ketika dikejar oleh Belanda. Bawaannya Belanda seperti melihat cewek, padahal itu cowok. Ada juga yang namanya ajian Malih Rupa. Jadi orang yang dikejar berubah wajahnya, yang muda berubah menjadi tua, suaranya pun seperti kakek-kakek. Ya, hari ini kita harus ada di mana, menyerang kemana. Musuh-musuh yang kita hadapi adalah bukan sembarang orang. Musuh-musuh yang kita hadapi adalah bersenjata, laksana senjata yang muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus menghadapi dengan tenang. Hadirin yang berbahagia, semua jenis ajian-ajian itu, semua jenis doa-doa itu, dan semua jenis-jenis ajian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah semuanya adalah produk-produk Indonesia. Yang pamungkasnya adalah doa kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya Trunojoyo itu juga hebat, orang Madura. Yang namanya Patih Nambi tidak pernah perang, ini orang Lumajang, tapi punya strategi politik untuk menaklukkan musuh. Ada juga yang namanya orang yang punya hak untuk menang tapi kalah. Karena apa? Bangsa kita, nenek moyang kita punya ajian Sirep Mekananda. Di Sirep Mekananda itu seperti ini, ditempelkan di jantung, kemudian menghela napas dengan tenaga dalam, kemudian disalurkan ke bumi dengan arah 4 penjuru mata angin, kemudian dihentakkan dengan kaki dengan suara terbata-bata dengan mantra, maka muncullah unsur-unsur yang menuju ke arah lawan. Ada juga yang namanya ajian Bayu Bajra seperti ini ya, hentakan kaki agak nekuk ke kiri, kemudian dihela napas ke kanan kiri, kemudian diangkat ke atas, tiupkan. Itu prakteknya. Kemudian setelah itu muncul angin lebat, hujan deras. Ini pernah terjadi ketika perang Jenderal Sudirman. Ada pernah terjadi juga perang di Ponorogo, sehingga mengakibatkan Belanda lari tunggang langgang karena petir menyambar beberapa tentaranya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu yang namanya introspeksi diri supaya kita tidak berkecil hati. Wala tamsi fil ardi marohan innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ya, surat Al-Isra ayat 37. Ini mengingatkan kita, walaupun kita ini produknya pendekar, produknya orang punya ajian, produknya orang punya doa, tapi kita tetap tidak boleh berlaku sombong. Kalau dalam bahasa guru saya di Banten, di Pandeglang, seperti ini: kalau ada orang sombong, tataplah, jangan kamu tatap matanya, kamu tatap hatinya dengan hentakan, tarik napas, tahan napas, salurkan ke hatinya, salurkan terus, maka akan muncul yang namanya takluk jiwa. Ini
Oleh karena itu mbah-mbah kita itu dulu senjatanya hanya sederhana. Ada yang pakai sapu lidi, ada yang pakai batang blarak namanya ya, batang daun kelapa, ada yang pakai jalin rotan, ada yang pakai bambu kuning, sederhana. Ada yang pakai yang sekiranya musuh akan tunggang langgang, apa itu, mengeluarkan ajian, yaitu yang namanya ajian linglung. Linglung artinya apa? Menggunakan ajian Rabbi a'udzubika min hamayatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Semua Belanda lari tunggang langgang, Jepang kebirit-birit. Apalagi namanya Jepang. Jepang itu paling takut kalau ada bambu runcing. Karena kalau kena bambu runcing, mati tidak mati, hidup tidak hidup. Kalau bahasanya orang Blitar, kecil komet. Hadirin yang berbahagia, berbagai adegan sudah saya atraksikan pada panjenengan. Sebagai murid Kiai Banten, saya mengucapkan terima kasih. Juga sebagai murid dari kiai-kiai yang ada di Jawa Tengah. Sebelum kita akhiri, mari kita baca sholawat bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada kesempatan dan waktu yang sama bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun jauh di area Santero, wilayah Indonesia Nusantara, bersama YouTuber saya yang selalu mengakses dalam dakwah saya, yaitu Subscribe Tumiran Handoko, dan ditemani oleh Bang Faiz sebagai fotografer. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Ojo wani-wani karo bumi pertiwi, ojo wani-wani karo Indonesia, ojo wani-wani karo Nusantara. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan demi cinta saya dengan leluhur saya, Surakarta Hadiningrat dan Ngayuk Jogarta, salam perjumpaan. Insya Allah ketemu lagi dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun jauh di sana, dari dusun Jambewangi, Desa Tawakerjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Subscribe YouTube Tumiran Handoko. Terima kasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Jumpa kembali. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka.